Oke guys, balik lagi di channel Itu Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang materi PPh, materi SPT PPh orang pribadi. Oke, jadi kali ini gue akan bahas jenis-jenisnya, jenis-jenis SPT untuk PPh orang pribadi. Oke guys, jadi ada berapa sih SPT untuk PPh orang pribadi? Itu ada 3 guys, ada 3. Yang pertama adalah SPT 1770, ada SPT 1770S, dan ada SPT 1770 SS. S ini apa guys? Sederhana. Kalau SS sangat sederhana ya. Ini adalah sederhana, sedangkan SS adalah yang sangat sederhana. Oke. Jadi apa bedanya antara ketiga jenis SPT ini guys? Tentu kalau dilihat pasti yang paling gampang yang ini guys. Ini paling gampang, ini yang lebih sulit lagi, dan ini yang paling sulit ngisinya. Meskipun ya nggak sulit-sulit banget sih kalau kita ngerti cara ngisinya. Oke, jadi 1770 SS. Untuk siapa sih SPT 1770 SS itu? Jadi SPT 1770 SS itu adalah untuk orang pribadi yang memiliki penghasilan ya yang berasal dari selain ya usaha atau pekerjaan bebas. Jadi dia hanya untuk pegawai ya, ini hanya untuk pegawai, hanya untuk pegawai ya, hanya untuk pegawai. Jadi selain yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang penghasilan brutonya, ingat ya, bukan penghasilan neto ya, tapi penghasilan brutonya itu tidak lebih dari atau kurang dari sama dengan 60 juta per tahun ya, baik dia dari satu pemberi kerja atau dari lebih dari satu pemberi kerja ya. Intinya kalau digabungin ya, baik kalau misalnya lebih dari satu, kalau digabungin penghasilan brutonya itu di bawah 60 juta per tahun. Tapi ingat, ini hanya untuk pegawai ya. Jadi pegawai. Kalau misalnya dia pengusaha apa misalnya, toko kelontong misalnya, dan dia penghasilannya di bawah 60 juta per tahun penghasilan brutonya, apakah dia menggunakan 1770 SS? Tidak bisa. Ya, ini hanya untuk pegawai, ingat ya. Oke, jelas ya guys di sini. Tolong diingat-ingat lagi, ini hanya untuk pegawai, bukan untuk selain dari pegawai guys ya. Lalu bagaimana jika dia memiliki penghasilan yang bersifat final gitu ya, atau penghasilan yang dikeluarkan dari objek pajak? Bisa juga pakai SS ya, asal untuk penghasilan yang objek pajak, dia di situ hanya penghasilan dari pegawai aja, dari selain dari usaha atau pekerjaan bebas gitu ya guys. Ini tolong dicamkan di sini ya, harus dimengerti oleh teman-teman semua. Oke. Sekarang kita masuk ke yang nomor yang 1770S. Oke. 1770S ini dia juga sama guys, itu untuk OP yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja ya, selain dari usaha atau pekerjaan bebas ya. Ini selain usaha atau pekerjaan bebas, ini juga sama, hanya untuk pegawai guys ya. Jadi hanya untuk pegawai ya, yang penghasilan brutonya itu melebihi 60 juta per tahun ya. Termasuk juga kalau misalnya dia memiliki penghasilan lainnya seperti dari bunga ya, atau dari royalti ya, asalkan
ketika digabung itu lebih dari 60 juta berarti pakai S. Tapi kalau misalnya kurang dari 60 juta berarti pakai SS. Ingat, tapi di situ bukan usaha atau pekerjaan bebas ya guys. Ingat ya. Harus dia penghasilannya, dia misalnya dia pegawai nih, pegawai tapi dia memiliki penghasilan misalnya royalti, boleh masih pakai SS. Ya karena royalti itu juga bukan usaha atau pekerjaan bebas, tapi dia passive income. Ya. Jadi kalau misalnya dia dapat penghasilan dalam negeri lainnya masih boleh pakai SS asalkan penghasilan brutonya masih di bawah 60 juta. Tapi kalau dia di atas 60 juta, dia harus pakai 1770S gitu guys. Nah, terakhir adalah SPT 1770. Nah, kalau ini tadi untuk pegawai, ini juga untuk pegawai. Nah, kalau 1770 itu dia untuk ya orang pribadi yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, tidak memandang berapa omsetnya atau berapa penghasilan brutonya atau berapa penghasilan netonya, tetapi asalkan dia memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, maka dia pakai 1770 ya, pakai 1770. Nah, lalu bagaimana misalnya dia adalah kayak misal contoh-contoh yang pernah gue berikan sebelumnya. Dia pegawai misalnya di suatu perusahaan, kemudian dia juga memiliki penghasilan dari praktek sendiri sebagai kantor akuntan milik dia sendiri, atau dia punya usaha toko kelontong di rumahnya. Nah, maka karena ya kalau toko kelontongnya tadi pakai final masih bisa sih dia dianggap pegawai aja. Misal dia pegawai nih, tapi dia punya toko kelontong. Nah, toko kelontongnya ini lihat dulu apakah toko kelontongnya ini pakai PP23 atau enggak. Kalau dia pakai PP23 masih boleh pakai 1770S atau 1770SS. Tapi kalau dia tidak pakai PP23 ya, artinya dia pakai norma, atau misalnya tadi dia penghasilannya adalah dari pegawai, kemudian dia dari buka praktek kantor akuntan, plus dia juga punya toko kelontong. Ya, meskipun toko kelontongnya PP23, dia di sini harus pakai 1770. Kenapa? Karena untuk praktek akuntan dia harus pakai norma, dia tidak bisa pakai PP23 karena praktek akuntan itu adalah pekerjaan bebas. Seperti itu, guys. Ya, jadi 1770 itu bisa juga dipakai untuk yang tadi dia pegawai juga, tapi dia juga memiliki usaha lain selain pegawai yang dia tidak menggunakan PP23 gitu, guys. Ya, ininya sih seperti itu. Jadi seperti ini guys, jenis-jenis SPT yang ada di PPh orang pribadi. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan guys di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, bisa di share di seluruh sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Thank you, bye bye.